Aku sebenarnya bukan tipe orang yang suka mencari jalan aneh-aneh, apalagi kalau sudah malam. Tapi malam itu aku benar-benar kelelahan. Dari pagi sampai sore aku urusan di luar kota, dan baru bisa pulang setelah hujan reda. Jam di dashboard motor sudah menunjukkan hampir 11 malam. Badanku lengket oleh keringat dan dingin, mataku perih, kepala berat. Aku cuma ingin cepat sampai rumah, mandi, lalu tidur. Di pertigaan besar sebelum masuk kota, aku lihat ada lampu merah menyala terlalu lama. Di kejauhan tampak kerumunan kendaraan. Beberapa orang berdiri di pinggir jalan, ada yang pakai rompi, ada juga yang cuma menonton. Aku dengar samar-samar ada kecelakaan. Jalur utama ditutup sebagian. Seorang bapak penjual kopi keliling memberitahu, kalau mau cepat, lewat jalan kampung sana aja, Mas. Lurus terus, nanti tembus. Aku ragu, aku tidak terlalu hafal daerah itu. Tapi melihat jam yang makin malam dan badan yang makin tidak karuan, aku akhirnya menuruti saran itu. Aku belok ke jalan kecil di kiri, jalannya lebih sempit, hanya cukup untuk satu mobil. Aspalnya sudah banyak tambalan, lampu jalan jarang, jaraknya jauh-jauh. Awalnya aku masih merasa normal. Mesin motor terdengar biasa, angin malam menyentuh wajah. Di kanan kiri masih terlihat rumah-rumah, meski makin lama makin jarang. Setelah sekitar 5 menit, rumah-rumah mulai habis. Berganti sawah luas yang gelap, hanya ada pantulan cahaya bulan di genangan air. Pohon-pohon tinggi berdiri diam, seperti bayangan hitam tanpa ujung. Aku lihat speedometer, lalu jam. Aku yakin jalur ini seharusnya tidak lama. Tapi anehnya, aku merasa sudah cukup jauh. Aku mencoba menyalakan Google Maps. Titik biru masih ada, tapi jalannya tidak jelas. Garis-garis peta seperti terpotong, lalu kosong. Aku mengira sinyal yang jelek. Aku matikan lalu nyalakan lagi. Tetap sama, perasaan tidak enak mulai muncul. Bukan takut yang langsung menusuk, tapi lebih kerasa tidak nyaman, seperti sedang diawasi. Padahal sepanjang jalan itu tidak ada siapa-siapa. Bahkan suara jangkrik pun terasa jauh, tidak seramai biasanya. Aku mulai memperhatikan satu hal yang aneh. Jalan ini terasa tidak ada ujungnya. Setiap beberapa ratus meter, bentuknya sama. Sawah di kiri, pohon besar di kanan, lalu tikungan kecil. Tapi setelah tikungan, pemandangannya kembali seperti semula. Seolah-olah aku berputar di tempat yang sama. Aku berhenti sebentar, mematikan mesin motor. Suasana langsung sunyi, terlalu sunyi, sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Angin tidak bertiup, daun-daun tidak bergerak. Aku menelan ludah, lalu menyalakan motor lagi. Saat itulah aku melihat sesuatu di kejauhan. Lampu, bukan satu, tapi banyak, kuning temaram, berjejer, seperti lampu rumah di sebuah kampung. Entah kenapa, bukannya lega, dadaku justru terasa sesak. Aku yakin betul, setauku jalur ini hanya sawah dan kebun sampai tembus ke jalan besar. Tidak pernah ada desa di tengah-tengahnya, tapi lampu-lampu itu jelas ada. Semakin dekat semakin nyata. Aku melaju pelan, waspada. Begitu masuk ke area desa itu, perasaan aneh makin kuat. Jalannya mendadak berubah. Aspal yang tadinya rusak jadi rata, meski terlihat tua. Di kanan kiri berdiri rumah-rumah kayu, rapat, semuanya hampir seragam. Tidak ada rumah modern, tidak ada antena, tidak ada kabel listrik yang terlihat jelas. Tapi lampu-lampu tetap menyala. Aku melambatkan motor. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada suara TV, tidak ada suara orang ngobrol. Padahal lampu teras menyala hampir di setiap rumah. Aku merasa seperti sedang melewati foto lama yang hidup. Beberapa meter ke depan, aku melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan. Lampunya paling terang di antara yang lain. Ada papan kayu tua di depannya, tulisannya sudah pudar. Aku tidak bisa membaca jelas apa yang tertulis di sana. Aku memutuskan berhenti. Setidaknya aku ingin bertanya jalan keluar. Saat aku mematikan motor, suara mesin yang hilang membuat suasana terasa makin menekan. Aku turun, mendekat ke warung. Di dalamnya ada seorang ibu tua. Rambutnya putih semua, diikat ke belakang. Wajahnya keriput, kulitnya pucat kekuningan. Matanya menatap lurus ke depan, tidak berkedip. "Ibu," sapaku pelan. Ibu itu baru menggerakkan kepalanya perlahan. Gerakannya kaku, seperti orang yang sudah lama tidak bergerak. Ibu itu baru menggerakkan kepalanya perlahan. Gerakannya kaku, seperti orang yang sudah lama tidak bergerak. Dia mengangkat wajahnya lagi. Matanya kini terlihat lebih dalam. "Kalau sudah masuk, jangan terlalu banyak bertanya. Jalan keluar nanti ketemu sendiri." Buluku langsung berdiri.
Aku mencoba bercanda, tapi suaraku terdengar bergetar. Maksudnya gimana, Bu? Ibu itu tidak menjawab. Dia menoleh ke arah dalam rumah di belakang warung. Gelap, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Aku refleks menoleh juga. Tidak ada apa-apa, tapi aku merasa ada yang bergerak di balik kegelapan itu. Aku merogoh saku, mengambil HP. Aku ingin melihat jam atau sinyal, tapi layar HP tiba-tiba gelap, padahal baterainya masih setengah. Aku menekan tombol beberapa kali. Tidak menyala. Bu, HP saya kenapa ya? Tanyaku panik. Ibu itu hanya menggeleng pelan. Di sini, banyak yang tidak mau bekerja. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kepalaku penuh tanda tanya. Aku mulai merasa tidak seharusnya berada di tempat ini. Aku kembali ke motor. Saat aku menyalakan mesin, aku melihat sesuatu dari kaca spion. Di belakangku, di depan rumah-rumah itu, ada bayangan orang. Banyak. Mereka berdiri di teras, di balik pintu, di bawah lampu. Semua menatap ke arahku. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bicara. Aku menelan ludah, lalu perlahan menarik gas. Motor mulai berjalan. Saat aku melewati rumah-rumah itu, aku bisa merasakan tatapan mereka mengikuti. Beberapa wajah terlihat tua, beberapa terlihat muda. Tapi ada satu kesamaan, ekspresi mereka kosong, seperti orang yang sudah terlalu lama menunggu. Di ujung desa, aku melihat sebuah bangunan lebih besar. Bentuknya seperti masjid tua, catnya mengelupas. Di depannya ada jam besar, menempel di dinding luar. Jarumnya berhenti di pukul 12 tepat. Padahal jam tanganku baru menunjukkan 11 lewat sedikit. Aku berhenti lagi. Kali ini bukan karena ingin, tapi karena kakiku gemetar. Ada perasaan kuat yang menekan dadaku, seperti ada yang salah. Tapi aku belum tahu apa. Dalam hati, aku cuma berpikir satu hal. Aku yakin, aku tidak pernah melihat desa ini sebelumnya. Tapi entah kenapa, rasanya seperti aku seharusnya tidak kaget. Aku masih berdiri di atas motor, mesin menyala pelan, tapi kakiku gemetar. Tatapan orang-orang di teras rumah itu terasa berat, seperti beban di punggung. Aku tidak berani menoleh terlalu lama ke satu titik, karena entah kenapa aku takut kalau aku menatap mereka terlalu jelas, sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku menarik gas perlahan, berniat keluar dari desa itu secepat mungkin. Tapi begitu aku melewati masjid tua tadi, jalannya justru bercabang. Padahal sebelumnya aku yakin jalannya lurus saja. Aku memilih jalur kanan. Beberapa meter kemudian, aku kembali melihat warung tempat ibu tua tadi duduk. Aku langsung mengerem mendadak. Tidak mungkin, gumamku. Aku yakin aku sudah melewati tempat itu. Tapi sekarang aku kembali lagi dari arah yang berbeda. Posisi warungnya sama, lampunya sama. Bahkan ibu tua itu masih duduk di posisi yang sama, seolah tidak pernah bergerak sejak aku pergi. Dia menatapku, dan kali ini senyumnya sedikit lebih lebar. "Mas, kok balik lagi?" tanyanya. Suaranya tetap pelan. Aku turun dari motor. Kali ini jantungku berdetak jauh lebih cepat. "Bu, jalannya kok muter? Saya tadi sudah jalan lurus." Ibu itu mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Memang begitu kalau belum waktunya keluar. Waktunya, aku mengulang, suara mulai bergetar. Ibu itu berdiri, tubuhnya kurus, tapi saat berdiri terasa tinggi dan kaku. Dia melangkah mendekatiku, terlalu dekat. Bau tanah basah dan sesuatu yang apek tercium dari bajunya. "Mas, jangan panik," katanya. "Panik bikin lama." Aku mundur satu langkah. "Lama apa, Bu?" Ibu itu tidak langsung menjawab. Dia menoleh ke arah rumah-rumah di seberang jalan. Aku ikut menoleh, dan dadaku langsung terasa sesak. Orang-orang itu sekarang lebih banyak. Mereka tidak lagi hanya berdiri di teras. Beberapa berdiri di pinggir jalan, beberapa di balik pohon, beberapa di bawah lampu yang redup. Ada yang tua, ada yang masih terlihat muda. Bahkan aku melihat seorang anak kecil berdiri tanpa alas kaki, wajahnya kotor, matanya menatap kosong. Tidak satu pun dari mereka berbicara. "Bu," aku berbisik, "itu siapa semua?" Ibu tua itu menarik napas panjang. "Yang lewat." "Lewat kemana?" "Kesini." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti palu yang memukul kepalaku. Aku mencoba menelan ludah, tapi tenggorokanku kering. Aku nekat bertanya, "Bu, ini desa apa sebenarnya?" Ibu itu menatapku lama, sangat lama. Lalu dia berkata, dengan suara lebih pelan dari sebelumnya, "Nama desa tidak penting, soalnya tidak ada yang mencatat." "Kenapa tidak ada di peta?" tanyaku. Ibu itu tersenyum tipis. "Karena yang di sini sudah tidak dicari." Aku tidak tahu kenapa kalimat itu membuat kakiku lemas.
Aku merasa seperti orang bodoh yang masuk ke tempat yang salah tanpa sengaja. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangku. Aku refleks menoleh. Seorang bapak berdiri tidak sampai 1 meter dariku. Aku yakin sebelumnya dia tidak ada di situ. Pakaiannya lusuh, seperti pakaian orang desa lama. Wajahnya pucat, matanya cekung. Tapi yang paling aneh, bayangannya di tanah hampir tidak terlihat. Padahal lampu warung cukup terang. "Mas," katanya pelan, "jangan lama-lama di sini." Aku langsung menatapnya. "Pak, ini jalan keluar kemana?" Bapak itu menghela napas, seperti orang yang sudah lelah menjawab pertanyaan yang sama berulang kali. "Mas tadi masuk jam berapa?" Aku melirik jam tangan. Jarumnya masih di pukul 12. Tidak bergerak sama sekali. Jam saya rusak," jawabku ragu. Bapak itu mengangguk, seolah itu hal biasa. "Kalau jam sudah berhenti, berarti Mas sudah terlalu dalam." "Dalam apa, Pak?" Suaraku hampir seperti orang mau menangis. Bapak itu mendekat, lalu berbisik dalam lewat. Aku tidak mengerti maksudnya, tapi tubuhku bereaksi lebih cepat dari pikiranku. Aku langsung naik ke motor, berniat kabur tanpa peduli arah. Aku memutar gas kuat-kuat. Motor melaju. Rumah-rumah di kiri kanan terasa semakin rapat. Jalannya menyempit. Lampu-lampu terlihat semakin redup. Udara jadi dingin, menusuk kulit. Aku mendengar suara bisikan. Awalnya pelan, seperti angin, tapi lama-lama jelas. Banyak suara, berbeda-beda. Ada yang memanggil namaku, ada yang tertawa pelan, ada yang seperti berdoa. Aku menutup telinga sebentar, tapi suara itu tetap ada, seperti berasal dari dalam kepalaku. Aku melihat ke depan. Jalan itu berakhir di sebuah lapangan kecil. Di tengahnya berdiri masjid tua tadi. Aku kembali ke sana. Aku berteriak frustasi. "Ini nggak mungkin." Aku berhenti tepat di depan masjid. Jam besar di dindingnya masih menunjukkan pukul 12. Jarumnya tidak bergerak, tapi detiknya terdengar berdetak pelan. Tik, tik, tik. Pintu masjid terbuka sedikit. Dari dalamnya keluar bau lembab dan dingin. Seperti bau ruangan yang lama tidak dibuka. Aku merasa ada dorongan kuat untuk masuk. Bukan dorongan fisik, tapi seperti bisikan yang bilang, "Masuk saja." Aku mundur 1 langkah. "Tidak," gumamku, tapi kakiku terasa berat, seolah tanah di bawahku menahan. Dari belakang, aku mendengar suara langkah kaki lagi. Banyak. Aku menoleh perlahan. Orang-orang desa itu sekarang berdiri membentuk setengah lingkaran di belakangku. Jarak mereka semakin dekat. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada ancaman. Justru itu yang membuatku semakin takut. Bapak tadi berdiri paling depan. "Mas, kalau mau keluar, jangan sendirian." "Maksudnya?" tanyaku cepat. Dia menunjuk ke arah pintu masjid. "Lewat situ, tapi harus ada yang tinggal." Aku menatapnya, lalu menatap masjid, lalu menatap orang-orang itu lagi. Otakku berputar keras, mencoba memahami. "Siapa yang tinggal?" tanyaku dengan suara hampir tidak keluar. Bapak itu menatapku dalam-dalam. "Biasanya, yang terakhir lewat." Dadaku terasa sesak. Aku mundur lagi, punggungku hampir menyentuh motor. Tangan-tanganku dingin, basah oleh keringat. Aku sadar satu hal. Sejak aku masuk desa ini, tidak ada satu pun dari mereka yang benar-benar menghalangiku. Tidak ada yang memegang, tidak ada yang memaksa. Tapi aku tetap tidak bisa pergi. Seolah-olah, yang menahanku bukan mereka, melainkan desa ini sendiri. Dan saat aku menatap pintu masjid yang perlahan terbuka lebih lebar, aku tahu apapun yang ada di dalam sana adalah jawaban dari kenapa desa ini tidak pernah muncul di peta, dan kenapa semua orang pernah lewat. Aku berdiri kaku di depan masjid tua itu. Pintu kayunya terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit panjang yang bikin bulu kudukku langsung meremang. Bau dari dalamnya semakin jelas. Bau tanah lembab, kayu lapuk, dan sesuatu yang amis, seperti besi berkarat bercampur darah lama. Lampu di luar masjid tiba-tiba meredup. Orang-orang di belakangku tetap diam, tapi jarak mereka makin dekat. Aku bisa mendengar napas mereka sekarang. Pendek-pendek, teratur, seperti sedang menunggu aba-aba. Aku menoleh ke bapak yang tadi bicara padaku. "Pak, saya cuma mau pulang," kataku lirih. "Saya nggak mau masalah." Bapak itu menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Semua yang masuk ke sini juga bilang begitu." Aku ingin bertanya lagi, tapi kakiku sudah melangkah maju sendiri. 1 langkah, 2 langkah. Setiap mendekati pintu masjid, dadaku makin sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan dari dalam. Begitu kakiku melewati ambang pintu, udara langsung berubah. Dingin, berat,
Suara dari luar tiba-tiba menghilang, seperti pintu dunia lain yang tertutup di belakangku. Aku refleks menoleh. Pintu masjid sudah tertutup rapat. Tidak ada suara kayu berderit, tidak ada langkah kaki. Hening. Di dalam masjid itu gelap, hanya ada cahaya kuning redup dari lampu gantung tua yang bergoyang pelan. Karpetnya kusam, warnanya sudah tidak jelas. Di beberapa bagian terlihat basah, seperti baru saja terkena air, atau sesuatu yang lain. Aku melangkah pelan. Setiap langkah terasa menggema, padahal lantainya dilapisi karpet. Jantungku berdetak keras, terlalu keras, sampai rasanya seperti bisa terdengar oleh sesuatu di dalam sana. Di tengah ruangan, aku melihat lubang besar di lantai. Bentuknya bulat, diameternya sekitar 1 meter. Tidak ada penutup, tidak ada pagar, hanya lubang menganga, gelap, seolah menelan cahaya di sekitarnya. Aku mendekat sedikit, lalu berhenti. Dari dalam lubang itu terdengar suara, pelan, tidak jelas, seperti banyak orang berbisik bersamaan, tapi suaranya terlalu dalam, terlalu berat untuk disebut suara manusia. Aku mundur 1 langkah. Ini apa? Gumamku. Tiba-tiba lampu gantung di atas berayun lebih kencang. Bayanganku bergerak liar di dinding. Dari sudut mataku, aku melihat sesuatu bergerak di sekeliling lubang itu. Tangan. Bukan 1, banyak. Tangan-tangan pucat muncul dari dalam lubang, mencengkeram tepi lantai. Kukunya hitam, panjang, sebagian patah. Kulitnya keriput, seperti terlalu lama terendam air. Aku teriak dan langsung mundur. Punggungku membentur tiang masjid, napasku terengah-engah. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa lemas. Dari lubang itu, 1 kepala muncul. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya kebiruan. Aku mengenalnya. Itu wajah salah satu orang yang tadi berdiri di luar. Tenang, katanya pelan. Dulu aku juga takut, kepalaku seperti mau pecah. Kamu manusia. Dia tersenyum pahit. Aku dulu lewat. Dari belakangnya, wajah-wajah lain bermunculan. Ada yang tua, ada yang masih muda. Bahkan aku melihat seorang perempuan dengan wajah lebam. Matanya merah, rambutnya kusut. Mereka semua menatapku dengan tatapan yang sama. Lelah, kosong, pasrah. Kenapa kalian di sini? Tanyaku gemetar. Karena tidak ada yang menggantikan, jawab salah satu dari mereka. Aku menggeleng kuat-kuat. Saya tidak mau. Suara dari dalam lubang semakin ramai. Bisikan-bisikan berubah jadi desahan, lalu menjadi satu suara berat yang bergema di seluruh ruangan. Semua yang lewat harus meninggalkan jejak. Lampu gantung tiba-tiba mati. Gelap total. Aku meraba-raba, panik, mencoba mencari pintu. Tapi tanganku menyentuh sesuatu yang dingin dan basah. Bukan tembok, bukan tiang, kulit. Tangan-tangan itu menyentuh kakiku, lenganku, bajuku. Tidak menarik dengan kasar, tapi menahan. Seolah-olah mereka takut aku pergi. Jangan sendirian, bisik suara-suara itu. Temani kami. Aku menjerit, membaca doa seadanya. Suaraku pecah, tidak teratur. Air mataku mengalir tanpa aku sadari. Aku memejamkan mata, berharap ini semua mimpi. Tiba-tiba, sunyi, lampu menyala lagi. Aku tergeletak di lantai masjid, sendirian. Tidak ada lubang, tidak ada tangan. Karpetnya utuh, bersih, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku terengah-engah, bangkit perlahan. Pintu masjid terbuka lebar. Di luar, desa itu terlihat lebih terang. Orang-orang berdiri berjajar di pinggir jalan, membentuk lorong. Mereka menatapku. Bapak yang tadi bicara padaku berdiri paling depan. Sekarang Mas sudah tahu, katanya pelan. Tinggal pilih. Pilih apa? Tanyaku. Suaraku hampir habis. Dia menoleh ke arah jalan keluar desa, lalu kembali menatapku. Lewat atau tinggal. Saat itu aku sadar, jam besar di dinding masjid kembali berdetak, detik demi detik. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk desa ini, waktu berjalan lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk desa ini, waktu berjalan lagi. Aku berdiri di ambang pintu masjid, napasku masih berantakan. Keringat dingin mengalir dari pelipis ke leher. Di luar, lorong manusia itu terbentang rapi, seperti jalan upacara. Mereka berdiri berhadapan, membentuk jalur sempit yang hanya cukup dilewati 1 orang. Lampu-lampu rumah menyala lebih terang dari sebelumnya, tapi cahayanya terasa dingin, tidak menghangatkan apapun. Jam besar di dinding masjid berdetak pelan. Tik, tik, tik. Setiap detiknya terasa seperti ketukan palu di kepalaku. Aku melangkah keluar.
Begitu kakiku melewati ambang pintu, pintu masjid menutup sendiri di belakangku dengan suara berat. Tidak keras, tapi cukup untuk menegaskan bahwa aku tidak bisa kembali masuk. Aku menoleh sebentar. Masjid itu berdiri diam, kusam, seolah tidak peduli dengan apapun yang terjadi di depannya. Orang-orang di kiri kananku menatapku. Dari dekat, wajah mereka terlihat lebih jelas. Beberapa memiliki luka lama di wajah, seperti bekas kecelakaan. Ada yang jalannya pincang, ada yang lehernya miring tidak wajar. Bau tanah lembab dan kain lama bercampur jadi satu. Tidak menyengat, tapi cukup membuat perutku mual. Aku berjalan pelan menyusuri lorong itu. Setiap langkah terasa berat. Beberapa dari mereka berbisik, sangat pelan, hampir tidak terdengar. Cepat, jangan berhenti, awas nengok. Aku menelan ludah dan menatap lurus ke depan. Aku takut kalau aku menoleh terlalu lama ke salah satu dari mereka, aku akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Di ujung lorong, aku melihat jalan keluar desa. Jalannya gelap, tapi terlihat berbeda dari jalan masuk tadi. Lebih sempit, lebih panjang, seperti mulut terowongan. Saat aku hampir sampai ujung lorong, seseorang menarik lengan bajuku. Aku refleks menjerit dan menoleh. Seorang perempuan berdiri di sebelahku. Wajahnya pucat, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Matanya merah, seperti habis menangis lama. "Mas," katanya lirih, "kalau nanti Mas keluar, tolong jangan balik." Aku menatapnya bingung. "Kenapa?" Perempuan itu tersenyum tipis, senyum yang penuh kelelahan. "Soalnya yang balik, biasanya bukan orang yang sama." Tangannya melepas lenganku. Aku melangkah mundur satu langkah. Dadaku terasa makin sesak. Sebelum aku sempat bertanya lagi, perempuan itu sudah kembali ke posisinya, berdiri diam seperti yang lain. Aku melanjutkan langkah, kali ini lebih cepat. Aku hanya ingin keluar, tidak peduli kemana jalannya. Yang penting bukan di sini. Begitu aku melewati ujung lorong manusia itu, suasana langsung berubah. Lampu-lampu desa di belakangku padam satu persatu. Aku mendengar suara pintu tertutup, jendela dikunci. Seperti desa itu sedang tidur serentak. Aku berdiri sendirian di depan jalan gelap itu. Aku menoleh ke belakang. Desa itu masih ada, tapi terlihat lebih jauh, seperti sedang menjauh perlahan. Rumah-rumahnya terlihat kabur, seperti dilihat dari balik air. Aku menguatkan diri, lalu melangkah masuk ke jalan gelap itu. Udara di sini lebih dingin. Kabut tipis mulai turun, menutupi aspal. Aku berjalan sambil menuntun motor, karena entah kenapa mesin motor tidak mau menyala. Setiap aku mencoba starter, hanya terdengar bunyi klik pelan, lalu mati. Langkah kakiku menggema aneh, seperti tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Aku merasa jalan ini menurun, meski mataku tidak melihat jelas. Di kejauhan, aku mendengar suara air, seperti sungai kecil. Aku mempercepat langkah. Kabut semakin tebal. Jarak pandang tinggal beberapa meter. Aku mulai merasa pusing, seperti berjalan terlalu lama tanpa arah. Tiba-tiba aku mendengar langkah kaki di belakangku. Aku berhenti. Langkah itu ikut berhenti. Aku menarik napas dalam, lalu melangkah lagi. Langkah di belakangku ikut berjalan. Aku tidak berani menoleh. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang berjalan tepat di belakangku. Jaraknya sangat dekat. Aku bahkan bisa merasakan hembusan napasnya di tengkukku. Dingin, lembab, "Jangan nengok," bisik suara di telingaku. Aku meremang. Suara itu bukan suara orang desa. Suaranya mirip suaraku sendiri. Aku menutup mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Dalam hati aku membaca doa, sebisanya. Tanganku gemetar, tapi aku terus berjalan. Kabut perlahan menipis. Aku melihat sesuatu di depan. Sebuah jembatan kecil dari kayu, melintasi sungai sempit. Airnya hitam, mengalir pelan, tanpa suara gemericik. Di tengah jembatan itu, berdiri seseorang. Aku berhenti mendadak. Sosok itu membelakangiku. Tingginya hampir sama denganku. Pakaian yang dipakainya, jaket dan celana yang sangat kukenal. Itu pakaianku. Sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya adalah wajahku sendiri, tapi matanya kosong. Tidak ada pantulan cahaya. Bibirnya tersenyum tipis, persis seperti senyum ibu tua di warung. "Kalau mau keluar," katanya dengan suaraku sendiri, "harus ada yang tetap lewat." Kakiku lemas. Aku hampir jatuh. "Siapa kamu?" bisikku. Dia melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat udara terasa makin berat. "Aku yang tertinggal," jawabnya tenang. "Aku yang lewat sebelum Mas." Aku menggeleng kuat-kuat. Ini gak masuk akal. Dia berhenti tepat di depanku.
Jarak wajah kami hanya sejengkal. Bau tanah basah itu kembali tercium lebih kuat. Desa itu tidak butuh banyak, katanya pelan. Cuma jejak. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke sungai di bawah jembatan. Satu langkah saja, aku menoleh ke sungai. Airnya beriak pelan, tapi di dalamnya aku melihat bayangan-bayangan bergerak. Banyak wajah-wajah yang tadi ada di masjid menatap ke atas, menungguku. Aku kembali menatap sosok di depanku. Kalau aku menolak, sosok itu tersenyum lebih lebar. Ya mas akan muter. Muter kemana? Kembali lewat. Jalan di belakangku tiba-tiba berubah gelap pekat. Desa itu tidak terlihat lagi. Seolah-olah jalan keluar satu-satunya hanya jembatan ini. Aku berdiri di sana, di tengah kabut dan dingin, menyadari satu hal yang membuat dadaku semakin sesak. Keluar dari desa ini bukan soal menemukan jalan, tapi soal apa yang harus ditinggalkan. Aku berdiri mematung di depan jembatan kayu itu. Kabut bergerak pelan di sekeliling kami, seperti napas makhluk hidup. Sosok yang mirip denganku berdiri diam, wajahnya tenang, terlalu tenang, seolah semua ini hal biasa baginya. Tangannya masih menunjuk ke sungai hitam di bawah jembatan. Aku mencoba mundur satu langkah. Kakiku gemetar, tapi bisa bergerak. Saat itu juga, sosok itu ikut bergerak, bukan mengikuti, tapi menyesuaikan. Jarak kami tetap sama, sejengkal. Aku berhenti, dia berhenti. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering seperti diisi debu. Aku nggak mau, kataku akhirnya. Suaraku pecah. Aku mau pulang. Sosok itu menghela napas pelan, persis seperti caraku kalau sedang capek. Semua juga mau pulang, katanya. Tapi nggak semua bisa pulang utuh. Aku memejamkan mata sebentar, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku berpikir tentang rumah, tentang kamar, tentang suara TV yang biasanya menyala malam-malam. Hal-hal kecil yang tiba-tiba terasa sangat jauh. Saat aku membuka mata lagi, aku melihat sungai di bawah jembatan berubah. Airnya tidak lagi mengalir pelan, ada gerakan di dalamnya. Bayangan-bayangan itu muncul lebih jelas. Wajah-wajah pucat, mata kosong, mulut setengah terbuka. Mereka tidak berteriak, tidak meronta. Mereka hanya menatap, menungguku. Tanganku mencengkeram tali motor. Kalau aku lompat, tanyaku pelan, apa yang terjadi? Sosok itu menoleh ke sungai, lalu kembali menatapku. Mas tetap lewat, jawabnya jujur. Tapi Mas juga tinggal. Aku menggeleng keras. Itu bukan lewat, itu mati. Sosok itu tersenyum tipis. Di sini, mati dan lewat itu hampir sama. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar hanya napas tersengal. Aku merasa kecil, sendirian, seperti terjebak di tempat yang tidak mengenal belas kasihan. Tiba-tiba dari balik kabut, terdengar suara kentongan. Pelan, teratur, tok, tok, tok. Dadaku langsung berdegup lebih kencang. Sosok di depanku menoleh ke arah suara itu. Wajahnya berubah serius. Waktunya hampir habis, katanya. Apa maksudmu? Tanyaku cepat. Kalau Mas terlalu lama memilih. Jawabnya, desa yang memilihkan. Aku teringat lorong manusia, masjid tua, lubang gelap, tangan-tangan yang menahan. Aku tahu, kalau desa itu memilih, aku tidak akan diberi kesempatan apapun. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Dalam hati aku membaca doa sekuat yang aku bisa ingat. Aku tidak tahu apakah doa itu terdengar atau tidak, tapi aku butuh sesuatu untuk dipegang. Saat aku membuka mata, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku hampir roboh. Di belakang sosok itu, di ujung jembatan, berdiri orang-orang desa. Mereka muncul satu persatu dari kabut. Bapak yang tadi bicara denganku, ibu tua dari warung, perempuan yang bilang jangan balik, anak kecil tanpa alas kaki. Mereka berdiri diam, tapi tatapan mereka penuh harap. Bukan harap untukku selamat, tapi harap agar siklus ini selesai. Aku dulu juga ragu, kata sosok di depanku. Suaranya melembut. Aku juga mikir masih ada jalan lain, tapi jalan itu selalu kembali ke sini. Aku menatapnya, air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Jadi kamu, dia mengangguk pelan. Aku yang memilih menolak. Dadaku terasa semakin sesak. Terus kenapa kamu di sini? Karena yang menolak, katanya, tidak keluar, tapi juga tidak sepenuhnya tinggal. Suara kentongan semakin cepat. Tok, 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 tok. Tanah di bawah kakiku terasa bergetar halus. Sungai di bawah jembatan mulai beriak lebih keras. Bayangan-bayangan di dalamnya bergerak naik, seolah tangan-tangan itu siap meraih. Aku menoleh ke belakang. Jalan gelap yang tadi kulalui kini semakin menyempit,
seperti ditelan kabut. Tidak ada arah lain, tidak ada pilihan lain. Aku kembali menatap sosok di depanku. Kalau aku maju, apa yang terjadi sama kamu? Sosok itu tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu terlihat tulus. Aku bisa berhenti lewat. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi beratnya luar biasa. Aku sadar, ini bukan soal hidup atau mati saja. Ini soal menggantikan. Kentongan berhenti. Sunyi. Semua mata tertuju padaku. Aku melangkah maju satu langkah. Papan jembatan berderit keras di bawah kakiku. Air sungai di bawahku bergolak. Sosok itu mulai memudar. Wajahnya perlahan kehilangan bentuk, seperti kabut yang tersapu angin. Tapi sebelum benar-benar hilang, dia menatapku sekali lagi. Kalau Mas keluar nanti, katanya pelan, jangan pernah cerita semuanya. Kenapa? Bisikku. Karena yang penasaran akan lewat. Langkahku terhenti. Aku berdiri tepat di tengah jembatan, di antara dua dunia. Aku tahu, satu langkah lagi akan mengubah segalanya. Dan di saat itulah aku menyadari, desa ini tidak pernah muncul di peta bukan karena tersembunyi, tapi karena desa ini berpindah-pindah, mengikuti orang-orang yang lewat. Aku berdiri di tengah jembatan itu, napasku pendek-pendek. Kabut bergerak pelan di sekelilingku, tapi suara kentongan sudah hilang. Sosok yang mirip denganku tadi benar-benar menghilang. Orang-orang desa juga tidak terlihat lagi, seolah-olah aku sendirian di dunia yang salah. Aku menatap ke depan. Jalan di seberang jembatan terlihat lebih terang. Tidak terang seperti siang, tapi cukup jelas untuk kulihat aspal dan garis putih di tengahnya. Seperti jalan raya biasa. Aku menelan ludah, lalu melangkah maju. Begitu kakiku menjejak papan terakhir jembatan, udara berubah. Hangat. Bau tanah lembab menghilang. Kabut menipis dengan cepat. Aku mendengar suara mesin mobil, klakson jauh di kejauhan, dan suara angin yang normal. Aku menoleh ke belakang. Jembatan itu tidak ada. Yang ada hanya jalan lurus biasa, dengan pembatas besi dan sungai kecil di bawahnya. Sungainya jernih, tidak hitam, tidak ada bayangan apapun. Aku jatuh terduduk di pinggir jalan, tertawa kecil sambil terengah-engah. Air mataku keluar, entah karena lega atau karena tubuhku akhirnya menyerah. Aku berhasil keluar. Setidaknya, itu yang kupikir. Seorang pengendara motor berhenti di dekatku. Mas, kenapa? Kecelakaan. Aku menggeleng cepat. Enggak, saya cuma capek. Dia membantu menegakkan motorku. Mas tahu nggak ini daerah mana? Aku melihat sekeliling. Aku kenal tempat ini. Sangat kenal. Ini jalur utama menuju kota. Jalan yang sering kulewati. Aman, Mas, katanya lagi. Tadi Mas kelihatan bengong sendiri di tengah jalan. Aku mengangguk, berterima kasih. Lalu naik motor dan pergi. Aku tidak ingin lama-lama di sini. Aku hanya ingin pulang. Sepanjang jalan, aku merasa aneh. Bukan takut, tapi kosong. Seperti ada bagian dari diriku yang tertinggal entah di mana. Saat sampai rumah, aku langsung masuk, mengunci pintu, dan duduk di lantai. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Waktu terasa lompat jauh. Aku ke kamar mandi, membasuh wajah. Saat aku menatap cermin, aku membeku. Pantulanku sedikit terlambat bergerak. Aku mengangkat tangan. Pantulan di cermin mengikuti, tapi sepersekian detik lebih lambat. Sangat halus, tapi jelas terasa. Itu cuma capek, gumamku. Aku tidur dengan lampu menyala malam itu. Keesokan harinya, semuanya terlihat normal. Tapi ada hal-hal kecil yang terasa salah. Jam tanganku sering berhenti sendiri. HP-ku kadang mati tanpa alasan. Dan setiap kali aku lewat jalan sepi, aku selalu merasa seperti sedang diikuti. Padahal tidak ada siapa-siapa. Sampai suatu malam, beberapa hari kemudian, aku sedang nonton TV saat listrik mati mendadak. Rumah langsung gelap. Dari luar, suasana sunyi, terlalu sunyi. Lalu aku mendengar suara itu. Tok, 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 kentongan. Pelan, jauh, tapi jelas. Dadaku langsung berdebar keras. Aku berdiri perlahan, mendekati jendela. Jalan di depan rumah gelap, tapi di ujung sana, aku melihat lampu-lampu temaram. Lampu rumah-rumah tua, sebuah desa. Aku mundur dengan napas tersengal. Enggak mungkin. HP-ku tiba-tiba menyala sendiri. Layarnya menampilkan satu notifikasi galeri. Sebuah foto baru. Aku membuka dengan tangan gemetar. Foto itu memperlihatkan diriku, berdiri di depan masjid tua. Tapi wajahku di foto itu kosong. Mataku hitam. Tidak ada cahaya. Di bawah foto itu, ada tulisan, lewat belum selesai.
Aku menjerit dan melempar HP itu. Listrik langsung menyala kembali. Jalan di luar normal. Tidak ada desa. Tidak ada lampu temaram. Tapi perasaan itu tidak hilang. Sejak malam itu, aku mulai bermimpi aneh. Dalam mimpi, aku selalu berjalan di jalan gelap. Selalu ada pilihan. Selalu ada jembatan. Dan selalu ada seseorang yang wajahnya samar, tapi terasa sangat akrab. Aku terbangun dengan satu kalimat yang terus terngiang di kepalaku. Desa itu tidak butuh orang baru, tapi butuh yang kembali. Aku mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada sekadar selamat atau tidak. Aku memang keluar dari desa itu, tapi aku tidak benar-benar berhenti lewat. Sekarang, setiap kali aku melewati jalan sepi, terutama malam hari, aku bisa merasakan desa itu bergerak, menggeser dirinya, mendekat, dan yang paling menakutkan, aku mulai tahu jalannya, bukan karena aku hafal, tapi karena sebagian dari diriku masih ada di sana, menunggu orang berikutnya yang akan lewat. Aku berhenti bercerita soal desa itu sejak malam ketika aku sadar satu hal sederhana. Aku tidak lagi takut saat melewati jalan gelap, aku hafal tikungannya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hidupku terlihat normal. Aku tetap bekerja, tetap pulang malam, tetap menyapa orang-orang seperti biasa. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang aneh, setidaknya di mata orang lain. Tapi setiap kali aku melewati jalan sepi, aku selalu tahu lebih dulu apa yang akan muncul. Lampu temaram yang tidak seharusnya ada, jalan yang terasa sedikit lebih panjang, jam yang terasa berjalan lebih lambat. Dan setiap kali itu terjadi, aku tidak lagi kaget. Aku justru melambat. Suatu malam, seorang pengendara motor berhenti di sampingku. Wajahnya bingung, matanya gelisah. "Mas," katanya, "ini jalan ke kota bener kan? Kok rasanya muter-muter ya?" Aku menatapnya lama. Di kejauhan, aku sudah bisa melihat lampu-lampu rumah tua itu mulai menyala. Desa itu, aku tahu, kalau aku menjawab jujur, dia mungkin akan selamat. Tapi desa itu akan tetap lapar. Dan aku tahu apa yang terjadi kalau desa itu lapar. Aku menarik napas pelan, lalu menunjuk ke arah depan. "Lewat sini," kataku. "Lurus aja, nanti juga tembus." Pengendara itu mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu melaju masuk ke jalan gelap itu. Aku berdiri diam, menunggu. Lampu-lampu desa menyala lebih terang dari sebelumnya. Aku menoleh ke belakang. Jalan yang tadi kulalui sudah kembali normal. Tidak ada jejak apapun, tidak ada tanda peringatan. Seolah-olah tidak pernah ada yang salah. Aku melangkah pelan, mengikuti arah yang sama, bukan karena tersesat, tapi karena sudah waktunya. Dan sekarang aku mengerti kenapa desa itu tidak pernah muncul di peta. Karena desa itu tidak diam, ia berpindah. Dan selama masih ada orang yang lewat, desa itu akan selalu menemukan jalannya pulang.